yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan. Kejuran Pak, kejuran Pak. Kejuran. Warna banget. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta oleh pembina upacara. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh peserta upacara, marilah sama-sama kita tundukkan kepala sambil membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan yang di luar agama Islam sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tujukan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya para pahlawan pendidikan nasional. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pembacaan teks pembuka Undang-Undang 1945, petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa dilanjutkan teks ikrar pelajar oleh petugas upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air, bangsa dan negara. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat kepada guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Ikrar pelajar Jakarta Barat. Kami pelajar Jakarta Barat berikrar. 1. Menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan yang dapat menghancurkan bangsa. 2. Menjunjung tinggi perdamaian dengan membangun jaringan komunikasi dan silaturahmi antar pelajar. 3. Menjauhi narkoba, memerangi pornografi, dan menjaga kebersihan kota Jakarta. Amanat pembina upacara barisan istirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Sumpah Pemuda beserta para wakil, Kepala SMP Sumpah Pemuda beserta para wakil, Kepala MI Al-Mujahidin beserta para wakil, guru agama Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, dan juga koordinator kepala sekolah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin yang berbahagia. Yang sama-sama kita hormati seluruh dewan guru dari MI, SMP, SMA, dan SMK, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh siswa-siswi MI, SMP, SMA, dan SMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
karena dengan perkenannya kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Beserta keluarga, para sahabat, termasuk kita para pengikutnya. Para peserta upacara yang berbahagia, pekan ini kita melaksanakan 2 kali upacara setelah hari Senin lalu. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan tanggal 2 Mei yang diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka upacara Hari Pendidikan Nasional, pemerintah wabil khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan naskah pidato. Saya akan membacakan naskah pidato yang telah disiapkan. Mohon untuk didengarkan dan diperhatikan. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bercanda. Posisinya semua dalam keadaan siap melaksanakan upacara. Posisinya siap, tidak istirahat. Posisinya siap, tidak istirahat. Siap. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 dengan tema Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam kegiatan. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fisik manusia sebagai makhluk pendidikan atau homo education, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas
sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Bapak Presiden menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Bapak Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Bapak Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Bapak Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi garda terdepan, di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur mereka. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan baik. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu secara manajerial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru secara kurikuler. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pembelajaran dan juga pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial secara pedagogis. Dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir, tidur cepat. Program Pagi Ceria meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Al-Mujahidin dan Mars Pendidikan oleh peserta upacara dipimpin oleh petugas upacara.
menyanyikan lagu Mars Band. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri upacara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita munajat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, terutama doa ini kita tujukan untuk keluarga Yayasan Al-Mujahidin dan untuk segenap para dewan guru. Mudah-mudahan dewan guru yang ada di depan kalian ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, untuk PPDB tahun ini kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, banyak siswa yang mendaftarkan diri khususnya ke SMK Sumpah Pemuda atau Sekolah Al-Mujahidin. Mari kita membaca ulumul Quran, suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يؤافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم.
kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu ya Allah dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang soleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami negeri-negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaan dengan ridho-Mu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Mujibas Salim, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal du'aana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara hormat. Pengumuman pembina upacara beserta Dewan Guru dan staf tata usaha dipersilakan meninggalkan tempat upacara.